Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Sudah 2 hari ini, video tentang orang yang mengaku dirinya sebagai Ustadz Ignatius Yohanes dan anak dari kardinal menjadi perbincangan di media sosial. Beberapa warga gereja menanyakan tanggapan saya tentang hal ini. Untuk itu, dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit komentar terhadap hal tersebut. Belum melihat videonya, silakan melihat video berikut ini. Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Sebelumnya kita pernah mendengar ada yang mengaku pernah studi S3 di Universitas Vatikan. Sekarang muncul lagi nama perguruan tinggi lain di Vatikan, yaitu Injil Vatican School. Entah dari mana ide untuk mendapatkan nama sekolah ini. Para ilmuwan Katolik yang pernah studi di Roma atau mereka yang pernah studi di Roma pasti tahu betul tidak ada nama sekolah ini selain sekolah-sekolah sejenis Pontificia dan universitas lain seperti Universitas Sapienza. Lagi pula Vatikan adalah sebuah negara kecil dan di Vatikan tidak ada perguruan tinggi seperti universitas atau sekolah teologi seperti yang dikatakan oleh orang ini. Jadi jelas saudara-saudara Muslim dibohongi melalui pengakuan orang ini. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kebohongan selanjutnya yang disampaikan orang ini adalah ketika menyebut dirinya sebagai anak seorang kardinal. Orang yang mempelajari sistem bergereja dengan baik pasti tahu betul bahwa kardinal adalah gelar tertinggi untuk pemimpin umat Katolik di sebuah negara. Yang menjabat sebagai kardinal di Indonesia saat ini adalah Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmojo, yang juga adalah seorang doktor teologi. Kardinal Ignatius Suharyo menyelesaikan studi doktor teologinya di Universitas Urbaniana, Roma, Italia. Dan semua orang tahu juga bahwa seorang Romo, bahkan seorang pemimpin gereja Katolik seperti uskup atau kardinal tidak menikah. Jadi jelas ini juga sebuah kebohongan. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dari mana ide orang ini untuk mendapat nama Insinyur Maria Laura Master Teologi, istri dari Kardinal Profesor Dr. Ignatius Sastrowardoyo? Penyebutan Profesor Dr. Ignatius Sastrowardoyo sebagai Ketua Misionaris Kristen Indonesia juga adalah sebuah khayalan yang entah diperoleh dari mana. Saya merasa yakin tidak ada nama lembaga seperti ini di kalangan Kristen di Indonesia. Saya mencoba mencari juga di internet dan ternyata hanya menemukan nama lembaga ini sebagai lembaga yang disebut oleh orang yang menyebut dirinya Ignatius Yohanes ini. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun. Lamanya saya kuliah ada di Roma, Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia. Juga sebuah hayalan yang lain dari orang tersebut.
karena kita tidak pernah mendengar ada sambutan besar-besaran di Indonesia, khususnya oleh umat Kristen terhadap orang ini. Tampaknya orang ini sangat menginginkan sebuah pengakuan dan penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Karena pada tahun 2004 di Roma, Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar. Pada akhirnya kebohongan orang ini terbongkar. Menurut data yang ada, nama orang ini sebenarnya adalah Joko Subandi yang lahir di Kudus pada 4 Juli 1977. Dia tidak pernah sekolah di Undip atau STT di Jakarta Barat yang disebutnya ketika diinterogasi tim Mualaf Center Indonesia. Orang ini juga dikenal dengan nama Ustadz Fauzan Al-Azmi. Dia sebenarnya bukan seorang mualaf karena terlahir sebagai seorang muslim. Ibunya bernama Surahma. Dia juga diduga melakukan penipuan kepada beberapa perempuan di beberapa kota di Indonesia. Jadi orang ini sebenarnya bermasalah dengan dirinya dan juga dengan orang lain. Cara yang dipakai orang ini adalah untuk menutupi identitasnya yang sebenarnya dan berusaha mencari dukungan dari kalangan umat muslim. Selanjutnya adalah percakapan orang yang mengaku dirinya sebagai Ignatius Yohanes dan anak kardinal ini dengan tim Mualaf Center Indonesia. Dari video ini kita juga bisa melihat klarifikasi orang ini yang ternyata juga memperlihatkan beberapa kesalahan atau kekeliruan pemikirannya. Nah, yang sangat menarik itu nek jenengan ceritakan ketika jenengan mualafannya dimulai dari cerita pulang dari Italia, terus mau merusak generasi Islam, terus penjenengan diberi saran supaya penjenengan menyelidiki atau mempelajari Quran, jenengan tersandung dengan Al-Maidah 72, akhirnya penjenengan goyang Diceritake kabeh niku. Nah iya itu yang penting itu. Seperti yang ngaji dia ngaji. Kula kagete kan kok mboten diparingi kabar riyen ngono maksude. Kok mendadak niku tok sing kula wau kaget ngono. Dados ngeten lho, Pak. Janjane kan diparingi kabar riyen dados kula nggih iso fresh iso tenang. Dados ngeten. Karena saestu kula nembe untuk goncangan hebat teng mriki dados kula tesih ngedon iki. Otake kula pun error. Dibuat saja sekarang ceritakan saja. Dereng saged Pak Haji saestu. Karena ket wingi dalu kula niki pikiranipun rusak, wis emosi terus. Selain jenengan yang sebelah kiri. Ya, sedulur kabeh. Siji, loro, telu iki mualaf. Jadi kita kalau sudah sharing apa mungkin kita punya keluhan kan bisa kita cerita mungkin. Mau ngeten lho Bapak nyuwun sewu nggih, saumpami dikabari riyen kan saged atur waktu yang tepat. Karena kondisi kula sakniki kan jenengan mboten ngertos Bapak. Kondisi kula sakniki niku lho Pak. Kula iki nembe ngedon penuh dengan emosi, penuh dengan setan. Sing meracuni pikiran kula sakniki karena kalau panjenengan sedaya tahu hujatan-hujatan orang yang berseberangan dengan Pak Haji Jumat kepada saya ini sampai kula mboten kuat. Nah, justru kita sudah mendengar. Tak sebut mawon lah orang-orang Nyatane ngeten. sampai saat jadi terus terang dereng fit pikirannya wis emosi gitu. Terus jenengan datang nggih mboten kabari kula sementara kula wau ajeng nyuwun sewu nggih terus terang mawon ajeng labrak seseorang. Arep tak labrak neh nek dalu sampun setunggal. Terus terang kula dereng konsen ngoten lho. Terus ada apa? Sampai karena kula nggih kala wenganane ngomong kasar dengan seseorang itu kula akui saya kasar. Kok ini ada tamu sebanyak ini datang ke gini, kula nggak konfirmasi dulu sampai tak indikasikan apa bala bantuannya dia ini apa piye, gak belum tak kasari. Nggih terus terang mawon lah jenengan ajeng marah sama saya silakan. Ngaten ki seneng banget ya Pak. Tapi memang kula terus terang betul-betul sudah ngedon hari ini. Sampai pikirannya kula bingung kaya wong edan sakniki kula. Makanya sampai kula saestu jenengan ono kabar stres kula, mboten dikabari sik kok ngendi aku kudu kepiye. Itu enggak dikasih konfirmasi dulu. Ketemu dulure ya biasa wae ya. Kalau saya biasa Pak, tapi kan kula difitnah macam-macam tak jak ketemu Dorawani. Kula diarani kumpul kebu gara-gara kula nembe nikah siri dereng nikah KUA. Kula akui kula nikah siri nah kula mboten kumpul kebu. Monggo dites yang Jambi sing nikahke kula sinten nggih wonten sedaya buktine. Saya janji sama beliau, saya tak sowan dulu sama Ustaz Fauzan, tak kenalan dulu, taruh dulu. Ya hari ini kebetulan saya sama teman-teman
Artinya bahwa ini juga pengurus mualaf semua ini pengurus pusat. Artinya bahwa segala sesuatunya itu nanti bukan hanya sekedar omong kosong, Mbak. Kita bicarakan di sini ini fakta gitu kan. Nah, beliau kalau antum tahu ini Steven, Ketua Mualaf Center Indonesia Pusat. Nah, ini beliau nih. Jadi apa yang akan kita bicarakan itu ya real, fakta, data gitu loh. Nah, saya bisa bagaimana melanjutkan program, bagaimana saya akan menjanjikan sesuatu untuk bergerak bersama-sama. Seandainya saya nggak punya data yang jelas, lah piye aku? Nah, saya sudah maksud Pak, maksud tujuan panjenengan udah maksud panjenengan tuh mulia semua, saya tahu, saya terima kasih banyak. Tapi tolong nih pahami kondisi kula saat ini. Mental saya ini sudah ngedown Pak. Kula yang menjalankan sendiri bagaimana ujian di sini. Orang tua saya enak nasihati kon sabar terus. Tapi kan yang menjalani kan aku Pak. Maka tolonglah pahami kondisi saya dulu. Andai kata panjenengan tadi kontak dulu, pasti tak atur jadwal. Oh tanggal sekian aja ya enak. Karena kula niki jadi kepengen istirahat total. Kan aku dilarang Mas Anton atau ngelabrak mau datengin orang itu tadi. Oh tak rewangi nek mau ngelabrak wong wae. Aku gaweane tarung, Pak. Tidak perlu itu. Tapi saya memang betul-betul sudah ngedon. Level bawahnya itu udah level. Saya kagetnya ini nggak ngasih kabar terlebih dahulu kan enak karena wong yang dari mana-mana datang aja ngasih kabar kok Pak. Terus janjian sama saya, kapan ya Pak Fauzan? Minggu depan ya tanggal sekian. Enak waktu aku nyantai, aku relax, aku nggak lagi emosi kayak begini. Orang-orang itu tidak terbiasa protokoler sembilan tidak. Karena panjenengan nek tahu aku sekarang kondisinya bagaimana, hancur pulau saya. Nanti didandani lewat ini. Apa itu sing sebelah? Ya. Saya sebelah kiri itu takoni. Saya itu jam 10 pernah digugat. Saya juga itu sudah biasa saya. Karena harus siap. Terus tahu-tahu nggak ngasih kabar dulu gitu. Coba kasih kabar. Ya biarin dia cerita ada apa yang bikin dia down. Nah, cerita dulu yang bikin down apa? Sampai pengen ngelabrak itu gimana? Nek mung perkara nglabrak, Pak, saya punya pasukan. Nek arep mbok nglabrak sapa wae. Loh, aku nggak sombong, Pak, jenengan ngerti dhewe, Pak. Ini teman-teman ini tukang tarung kabeh. Nanti sudah di belakang Pak Ambar orang desa sini itu sudah. Tanya aja lah sama kedua orang tua saya itu, aku nggak kuasa cerita. Masalahnya apa tanya dulu? ke sini. Silahkan tanya berdua masalahnya apa. Ini atau Pak Cumat? Ya saya belum. Aku nggak kuasa cerita. Masalahnya dia Pak, nggak apa-apa aja. Pertama kali saya bawa ke sini belok keadaan di masjid itu dulu 11 itu. Oh ya, terus aku nemoni teman saya yang pertama itu 50-50, dia tidak menyanggupi tapi tidak menolak. Yang satu ya wes sampai jadi parani. Malamnya itu terus dia siang itu datang, terus tamu dari luar daerah berdatangan yang mengapresiasi lah, ada yang memberikan kendaraan itu, ada yang terus. Nah di situ sudah ada suara-suara sumbang, itu seperti yang dikatakan itu. Suara sumbang antaranya kok wong guru ngerti identitasnya kok ditombong, wong mau apa wong terus seperti itu. Terus ini saya sudah bilang sama Ustaz kita, saya sebagai saudara Muslim, kamu saya datang di sini itu sama paling tidak saya memberikan pertolongan. Syukur ya biasa segi ya alhamdulillah, dan orang kamu bisa manggon di sini sama istri biar nyaman untuk mengobati sementara. Ini TPA ini adalah amanat dari seorang. Maka saya terima, saya menyebut diri saya adalah sebagai badan wakaf TPA. Ini bukan untuk tidak untuk Muhammadiyah, tidak untuk NU, juga tidak untuk masyarakat. Jadi yang menerima saya sebagai badan wakaf. Karena itu saya punya tetangga itu adalah ukuran untuk sampai sekarang. Itu punya tanah warisan ini sampai sana. Itu di Paro. Saya saya pergi Jakarta, saya jemput sana. Ya wis Mat, tak weh kayak kemudian aku mulai ojo kanggo organisasi ya mulai ini terus saya cari dana sendiri, jadi saya tidak narik masyarakat masyarakat tapi sing pro dengan saya, tapi yang itu saya sing boleh tekanan diri sampai ini wujud seperti ini. Oleh karena itu saya memberanikan diri, ini adalah saya yang diberi amanat, saya bertindak apapun asal itu masih syar'i, saya berani. Seperti itulah kami mendatangkan itu. Mungkin saja dia prasangka sama bongko ya raben. Mungkin setan sudah masuk. Akhirnya
timbul rasa hasad. Nek kono maju, engko kepiye nek kono maju. Nah, akhirnya dengan saya tidak apa-apa. Nah, di antaranya dia itu kan kondo dengan saya gini, Pak, saya itu kan sok diundang ceramah. Kejaba saya itu sok diberi uang saku untuk transport, saya sok izin dengan panitia, aku nek gelar sorban untuk nanti sedekah untuk ngimam TPA boleh apa enggak? Ada panitia yang mengizinkan, ada yang tidak. Kalau yang mengizinkan itu ya terus dia gelar sorban, uang sorban itu ada ya 5 juta, 10 juta. Itu ini sudah ada kemajuan, ini dijahit terus dia harus di plafon terus untuk kantor dan sebagainya. Nah itu orang mulai curiga. Ya jenenge wong ra seneng kan kono kan ya omong saenake. Golek dana nang kono kudune TPA ning kanggo untuk berani. Nah, jadi menjual nama TPA ternyata uangnya digunakan untuk pribadi. Sebetulnya uang itu kan itu yang ada kursi, ada seperti itu kan dulu tadi sudah nabung sama apa itu sama juragan itu. Nah itu menghantam perasaan Ustadz, ya nuwun sewu karena saya percaya kalau ya ilmunya di pondok 11 tahun tentang agama, tapi saya nggak bisa mengukur seberapa tingginya ilmunya. Terus yang dulu itu yang jelas dia itu masih muda, umurnya 41 tahun, yang dulu dididik oleh misionaris kon wanenan. Ya gini aja lah, tidak singkat. Akhirnya dia nanti biar selesai. Akhirnya dia itu seperti itu saya mengatakan wajar. Jadi yang perlu belajar ya harus menyadarkan diri, tabah, sabar. Dengan berdoa pada Allah, ya itu seperti ya apa sholat malam, zikirnya dan sebagainya. Saya juga berdoa di rumah, semoga dia itu diberi suatu kesabaran dan nanti akhirnya itu suatu kebaikan. Ya itu begitu saja itu. Terus dengan pengen tahu permasalahan di sini. Mereka itu menerima berita sepihak dari pelosok tempatnya Pak Kiai Musib. Musib yang tadi itu. Yang tempat saya pertama kali. Yang NU itu. Yang orang NU itu. Menerima berita sepihak yang pada intinya nama saya nggak ada bagusnya, jelek semua. Fitnah masuk ke WA, ke telepon, privat number menghujat. Aku cuma bisa bilang saya ada di Tirto Pak, tempat saya jelas, nggak perlu lewat handphone, mendingan kita ketemu, ayo kita klarifikasi. Saya pastikan berita yang Bapak terima itu salah, tapi saya mau klarifikasinya harus di depan Pak Kiai Musib. Saya mau cerita sebenarnya ada apa kok saya pindah dan apakah betul apa sebab kok saya diusir. Tapi mereka sudah takliknya taklik buta kepada Pak Kiai. Dia udah nggak percaya ucapan saya dan ini mengakar kemana-mana ke jaringan mereka. Jaringan berarti NU ya? Iya. Saya nggak diizinkan untuk klarifikasi. Tah mongko, aku sengaja nggak mau klarifikasi ke satu persatu. Aku maunya klarifikasi akbar di depan Pak Kiai Musib di pesantren beliau, bahwa berita yang dia terima salah. Jadi sampai ada orang yang siap menjadi saksi bahwa Pak Kiai Musib di majelis pun jelek-jelekin nama saya, mendidik orang untuk membenci dan memusuhi saya. Maka tidak heran di sini semacam itu. Tapi kalau orang-orang NU di sini sudah nggak tertib, karena sudah di grup WA dia akan mengusir saya. Karena dia itu di pelosok aja sudah nggak kepake, diusir. Dia itu orang nggak jelas segala macam. Dia itu kumpul kebo sama istrinya, dia belum nikah. Mau macam-macam. Aku nggak diizinkan klarifikasi. Itu mengakar ke jaringan mereka. Sampai-sampai terjadilah keributan dari kemarin malam. Untung aku masih nahan emosi karena di grup menyebar bahwa aku biang kerusuhan di sini dan akan membuat rusak. Singkat cerita hujatan-hujatan beliau mentah semua di hadapan orang tua kami karena nggak ada buktinya. Dia minta maaf dan saya memaafkan. Tapi saya pikir cuma berhenti di situ. Sekarang lebih besar lagi yang masuk. Sampai tadi pikiranku stres mau ngapain saya. Aku tuh dari Madura Pak, dibawain celurit. Demi Allah sampai mau tak angkat celuritku, mau tak tantangin mereka. Itu saya. Karena aku lagi rusak sekarang pikiranku. Kenapa ya Allah aku berbuat, apakah aku udah bikin rusak di Tirto? Aku gak pernah bikin kerusakan. Aku dikasih amanah TPA tak jalankan.
Tiap kali aku dapat duit dari mana tak aturkan ke beliau dan tahu Pak belanja apa mereka tahu. Dan sumber dana dari mana tak kasih nih yang ngasih dana silahkan dicek, takutnya saya bohong. Saya udah bilang bersumpah di hadapan orang tua saya, andai kata saya memakai uang yang bukan hak saya, hari ini aku siap diazab sama Allah. Itu sumpahku. Fitnah, jadi aku gak pernah makan uang-uang yang bukan hakku. Sekarang bukan itu saja hujatannya. Dia nggak percaya dengan selembar nikah itu yang saya bawa, dan sudah saya akui di desa, sama aparat desa. Memang saya belum nikah KUA karena pada waktu dataku belum lengkap, membuat KTP itu sulit Pak. Ketika sudah di KTP baru elektrik. Dan apakah harus tak ceritain tentang aib-aib kenapa kok aku harus nikah siri nggak nikah KUA? Apa harus tak ceritain yang sebenarnya? Ini aib. Kalau kepengen tahu Pak Haji Jumat sama Pak Paimo belum pernah tahu kan kenapa aku baru nikah siri. Status istriku itu janda Pak. Baru tahu kan Bapak. Tapi nggak perlu tahu orang-orang semua. Ada keributan sama suaminya. Surat cerai belum jelas segala macam. Tapi aku udah resmi menikah. Di hadapan wali nikahnya langsung di rumahnya. Dinikahkan sama Amil. Sudah. Akan tetapi pada waktu itu status istri saya juga di KTP-nya masih kawin, tidak diterima di KUA, disertakan surat cerai tapi ada permasalahan sama suaminya masih. Tapi aku juga izin sama mantan suaminya ketika menikahi dia. Tapi yang jelas data-dataku belum lengkap. Tapi karena keluarga pihak istri memutuskan yang penting nikah sah dulu, karena takut katanya tak tinggalin. Ini Pak Haji kan belum tahu semua, jadi itu nggak perlu tak ceritain Pak Haji. Jadi Pak Haji kalau pengen tahu statusku, aku juga duda Pak Haji kalau pengen tahu. Tapi aku udah cerai, tapi surat cerainya belum keluar. Sesuai yang di alamat Ciamis KTP saya itu. Saya menikah sama anaknya Kiai di Ciamis. Kenapa saya ceraikan? Saya dizolimi di sana tidak sesuai yang fakta pada saat saya nikah sama dia. Dijanjikan suatu yayasan untuk dikembangkan, ternyata aku dijadikan ujung tombak untuk melawan orang kampung yang memusuhi yayasan itu yang ternyata masih buliknya sendiri pengen merebut yayasan itu. Aku diadu domba di sana. Aku nggak kuat, tak ceraikan istri saya. Itu sebetulnya Pak Haji, tapi aku nggak berbuat zina sama istriku. Sudah tak cerai, monggo silakan dicek ke Ciamis. Sudah tak cerai, sudah. Ini sebenarnya Mas Faujan asli Ciamis. Semarang. Oh Semarang. Aku kelahiran Kudus. Panjang nanti tak ceritain, tapi bukan sekarang waktunya. Tapi aku nggak kuat cerita. Jadi nggak usah sih. Carilah waktu yang tepat Pak. Cerita beliau. Nggak tanya. Tahu sebabnya sudah diceritakan dalam pengajian-pengajian. Jadi gini, Bapak yang cerita dia konfirmasi iya atau tidak, karena dia lagi nggak stabil nggak bisa cerita. Bapak berdua cerita. Boleh. Kalau ada yang nggak sama, beliau nanti konfrontir tidak itu tidak benar. Izinnya bentar. Silakan. Karena beberapa kali kami sudah mengikuti kajiannya dan memang oleh jamaah itu diminta supaya menceritakan kemu'alafannya. Kenapa kok pindah ke Islam? Itu beberapa jamaah meminta itu kan. Izinkan saya nanti ya. Nanti kalau itu loh Pak. Ya. Ya, jadi gini, bermula dari Pak Faujan ini adalah lulusan sarjana teknik di Undip, ya Semarang. Di tempat tinggalnya di Semarang, ikut orang tua. Dia itu anak tunggal, Kemudian oleh ayahnya memang dididik sejak kecil jadi pastor. Memang sudah terlaksana. Setelah lulus dari kalau di Katolik bukan pastor Pak Haji, jangan salah ngomong. Nah ya makanya dibenarkan ya. Ya katanya tidak boleh kawin dulu gitu. Nah, saya pikir kalau saya tahunya itu yang tidak boleh kawin itu adalah pastor. Kemudian setelah lulus di UGM, Undip ya, kemudian oleh ayahnya atau ada seleksi bukan itu dulu Pak Haji, di Jakarta, di Sekolah Tinggi Injil Jakarta Barat. Oh ya. Sekolah Injil Jakarta Barat, kemudian jadi ikut ke pasien di sana. Iya. Kemudian ada seleksi untuk dikirim ke Vatikan. Sampai dulu Pak Haji, salah bukan ke situ. Kronologinya kan.
Sampai tahu Yayasan Mother Teresa Jakarta Barat? Tahu. Yang mengasuh orang-orang jompo. Tahu. Saya pengabdi di sana. Oke. Katolik berarti ya. Katolik. Oke. Nah, pada saat itulah saya ngabdi di sana. Jadi supaya gak timbul fitnah, tak jelasin juga karena memang orang tua saya ini ada hal-hal yang belum tak ceritain karena menurut saya itu aib keluarga besar saya. Kalau Pak Haji Poimo sama Pak Haji Jumat itu belum sepenuhnya tahu sejarah saya, tapi kalau Pak Yai Musib yang mengusir saya di pelosok itu tahu semua. Sampai aib-aib saya, aib keluarga besar saya tak ceritain semua sama Pak Musib. Jadi dia paham mungkin ini yang dijadikan senjata karena dia tahu masa lalu saya. Tapi ceritakan saja di sini, kamu sudah sama saudara karena ada manfaatnya untuk menghadapi yang akan datang itu. Ceritakan saja, yang ikhlas saja. Makanya jujur saya bilang kalau Pak Haji Pak mau cerita pasti salah karena panjenengan belum tahu yang benarnya bagaimana. Ya, apa yang saya dengar saja. Iya makanya supaya nggak timbul fitnah ada hal-hal yang menuju ke arah situ maksudnya cerita itu gitu loh. Dan itu sudah tak ceritain Pak Yai Musib karena pada saat saya datang ke beliau diminta membantu di sana itu saya sedang mengalami depresi dengan kondisi keadaan keluarga besar saya. Tak ceritain ke beliau karena beliau katanya pakar menyelesaikan masalah. Paham ya? Jadi beliau tahu semua karena disuruh terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Tak ceritain lah sama beliau. Dari awal pertama Pak Haji. Kalau Anda kata saya bohong, belum tak ceritain ya saya minta maaf. Itulah. Jumat berarti hari ini mendengar full story ya. Ya, kelengkapan infonya. Atau garis besarnya dulu yang pernah saya dengar saja. Saya untuk putus-putus kok saya aku jadi. Saya ceritanya betul nggak kuat Pak, mau cerita nggak kuat. Sekarang garis besarnya dulu saja gimana? Ya, garis besarnya saja yang pernah ceritakan Ustadz kepada jamaah. Yang pernah beliau dengar. Lanjut Pak. Ya. Nah gini Pak, di finalnya ya tak simpulkan ya Pak ya. Kalau kurang lengkap nanti atur jadwal dulu lah Pak dengan saya. Tak siapin waktu Pak biar aku tenang dulu. Kira-kira diizinkan nggak? Kelengkapannya nanti kita atur waktu. Ya gitu. Yang mending Bapak cerita dulu. Sama yang selama ini sudah ada. Ya. Yang tak dengar ketika Ustadz memberi masyarakat Mas. Jadi harus dengar versi masyarakat. Versi masyarakat. Nanti jenengan membenarkannya belakangan. Betul. Gitu. Betul. Karena udah beredar. Ya udah saya tak cerita lah Pak. Ya, tenang saja. Ya, Astagfirullah, ya Allah. Ini sama sesuai yang tak ceritain dengan Pak Yai Musib. Karena saya kepengen jujur kepada beliau supaya beliau punya obat untuk saya. Karena saya anggap ini penyakit saya. Maka saya datang jauh-jauh dari Jambi, hijrah ke Pak Yai Musib. Awalnya kepengen dapat solusi dari permasalahan saya. Jadi perlu Bapak-bapak ketahui dan aku mohon maaf kepada Pak Haji Jumat sama Pak Haji Poimo. Aku belum pernah cerita hal ini kepada panjenengan. Tapi tolong ketika saya jujur jangan kaget dan jangan marah pula. Dan aku siap panjenengan katakan aku salah, aku siap. Kenapa nggak tak ceritain dari awal? Gitu ya Pak Haji Poimo. Ya, ikhlas. Ya, ikhlas. Baik. Saya kelahiran Kudus 4 Juli 77. Ketika usia saya 2 tahun, aku baru tahu kisah ini ketika aku sudah beranjak masuk ke SMP. Ternyata orang tua yang mengasuh saya selama ini itu bukan ibu kandung saya, tapi yang bapak adalah bapak kandung. Ibu bukan ibu kandung saya. Tiri, ya. Dan saya tidak tahu-tahunya saya ketika saya beranjak besar. Menjelang masuk SMA pada waktu itu tahun 95 saya lulus. Yang mana ketika saya tanya, saya kagetnya luar biasa. Ternyata ibu saya diceraikan, dicampakkan oleh ayah saya. Terjadi konflik besar dengan keluarga besar ibu saya. Yang perlu diketahui, yang ini Pak Haji Jumat belum tahu, ibu saya itu
seorang yang murtad, dia dari Islam. Ibu kandung saya. Ibu kandung saya itu dari Islam, dia murtad, dia 7 bersaudara, makanya saya dilahirkan di Kudus, keluarga besarnya di Kudus. Gara-gara murtad itu dimusuhin sama keluarga, tidak diterima. Akhirnya ketika saya tahu, saya protes ke ayah saya. Saya protes ke ayah, kenapa mamah dicampakkan begitu saja. Sudah diusir dari orang tuanya gara-gara murtad itu. Diceritain sesuai dengan doktrin ayah yang masuk ke saya percaya aja. Tapi tanpa diketahui ayah, saya mencari tahu tentang keberadaan ibu saya, karena dia tidak ada di Kudus. Begitu saya cari tahu, ketemu dia ada di Jakarta. Dan dia sudah menikah lagi, sudah punya anak 2. Tapi saya sembunyi-sembunyi nggak cerita sama ayah. Yang pada akhirnya ayah marah, karena pada waktu itu saya sempat kabur, saya ikut ke nenek saya yang di Kudus. Ayah nggak nerima, langsung marah-marah ke keluarga nenek, karena pada waktu itu dia sudah mulai mengajarin saya sholat di usia saya SMA. Diceritain bahwa kamu tuh Islam, ibumu Islam, jangan ikut bapakmu. Dan aku udah ketemu sama mama pada waktu itu. Karena saya ingin menyenangkan mama, pengen menyenangkan mbah, saya ikut aja. Apa kata beliau, kata mereka. Hingga pada akhirnya, kalau kepengen tahu bapak-bapak, maafkan saya Pak Jumat sekali lagi, sampean belum tahu cerita ini, mungkin sampean kaget. Sehingga cerita aku ribut dengan ayah, aku nggak mau lagi tinggal sama ayah. Hingga akhirnya aku tinggal sama nenek di Kudus. Nenek dari ibu. Dari ibu, Muslim. Karena dia Muslim semua. Dari situ aku dibesarkan sama nenek, yang pada akhirnya mungkin, ya Allah maafin saya kalau saya mungkin dikira bohong. Memang selama ini tak sembunyikan identitas itu, nggak pernah tak ceritain. Yang pada akhirnya ketika saya di Undip, jujur bapak-bapak, pada waktu itu intinya aku sempat tersandung sebuah kasus. Tahun 95 lulus SMA, habis itu masuk Undip. Iya, tersandung sebuah kasus. Nenek yang muliahin berarti. Waktu itu nenek yang membantu membiayai, tapi pada waktu saya kesandung kasus, terjadi suatu permasalahan yang mana ini menyangkut dengan kriminal. Itu ya Pak ya. Akhirnya tempat bersandarku ke ayah, karena kita semua tahu bahwa di Indonesia ini hukum bisa dibeli. Oke. Pasti paham lah itu. Masih orde baru ya. Ya, hukum bisa dibeli. Yang pada akhirnya aku terlepas dari permasalahan itu. Akhirnya aku mulai nurut apa yang diminta ayah, bahwa untuk meninggalkan nenek dari ibu, untuk meninggalkan ibu segala macam. Jadi ibu yang melahirkan Anda? Iya, yang melahirkan saya kandung. Itu murtad kan? Murtad. Tapi sekarang Muslim apa? Sekarang Muslim. Oh ya. Kan nikah lagi. Nikah lagi dapat orang Batak. Iya. Akhirnya aku nurut apa kata. Dibilang sama ayah, saya ikutin. Dan aku juga merasa berdosa. Akhirnya semenjak itulah aku mulai aktif
bersama dengan ayah yang awalnya aku tidak begitu aktif di gereja. Saya mulai aktif di gereja di Tugu Muda, Randusari, gereja Santa Maria Rosario. Tahu ya di Tugu Muda? Iya, Semarang atau yang Semarang. Semarang kan? Iya, di Tugu Muda, seberang Lawang Sewu. Jadi dari mulai situ aku mulai menemukan suatu ketenangan, karena aku juga merasa berdosa ketika aku berbuat kasus itu. Aku merasa di gereja. Iya, aku menemukan ketenangan di gereja itu. Miss Dinar? Kenapa? Miss Dinar di Apon masuk di mana? Ada di gereja di saya kan di Penaton. Di Jalan Penaton ayah saya ada di gereja Santa Maria Rosario itu. Iya, aktif di gereja dalam untuk kegiatan. Jadi saya membantu kegiatan ayah. Ayah ngapain? Di sana beliau suka memberikan suatu pelayanan di gereja. Jadi aku bantu di sana, dekat sama ayah. Yang pada akhirnya ayah ini Antonius Ecatius atau Antonius? Astagfirullahaladzim. Perkampungan juga. Nggak ada yang salah sih mas, yang harus dinangisin. Ya, mungkin mengenang masa lalu. Iya, masa lalu. Saya dulu di katedral. Saya ngatur seluruh pastor dan paroki seluruh Indonesia. Masya Allah. Itu saya dulu. Masih muda ya? Ya, saya itu sedih teringat masa lalu, nasib orang tua saya kandung yang ibu sampai sekarang. Dan udah muslim kan ibunya? Ibunya udah muslim. Udah muslimah tadi. Udah muslim. Udah muslim kan Lebih banyak disyukuri saja. Iya, bagus kok. sudah dihapus dosanya. Iya. Serahkan pada Allah saja nanti. Itu yang ngatur Allah itu. Katanya. Ini yang kira-kira menyedihkan hati, tidak usah diceritakan dulu aja. Bisa diceritakan yang kira-kira jangan dulu kan. Pak, karena aku udah jujur sama Bapak, biar aku yang cerita tapi pelan-pelan, karena aku teringat memori masa lalu semua. Ya sudah, moga. Bukan. Saya pernah kos kemana sudah. Kalau bukan saya kita kurang sopan. Dia nangis sendiri, nggak tahu kenapa. Saya dengar sih masalah lalu ya. Nah, teman saya pun nih Pak ya, bukan saya kurang sopan saya. Ya namanya orang hidup masih ada masa lalu. Kita kan hidup masa depan. Oh kita nggak bahas itu masa lalunya Mbak. Beliau yang cerita sendiri ini kan, maka yang kita mau bikin klarifikasi ke warga. Karena kalau ada di Nadatul Ulama sampai ke tingkat kabupaten, kita harus punya satu bukti yang otentik dan kompeten untuk membalikan omongan mereka, Mbak. Kalau kita nggak punya data yang otentik ke mereka, kita nggak bisa maju. Dan ini laporan dari Pak Haji Jumat ke tim kita yang di Magelang. Itulah kenapa kita turun. Karena kita mau hadapin mereka, Mbak. Jadi kita harus kumpulkan bukti dengan kuat. Kalau buktinya nggak kuat, Mbak, kita mati konyol beneran. Cuma memang waktunya nggak tepat ya, karena kan aku lagi ngedon, situasiku lagi, makanya tak atur waktu lagi. Dengan sikap-sikap yang kemarin sudah terjadi gitu. Itu dia, makanya kita mau selesaikan ya. Kalau kita nggak beresin, ini yang namanya fitnah itu bola, snowballing. Dia bergulir makin besar, makin nggak berarah dan makin sembarangan arahnya. Gitu, maksudnya daripada dampaknya makin meluas, kita keep dia untuk shoot. Tapi begini loh Pak, ya kenapa saya nggak kuat cerita kayak gini? Aku butuh waktu karena supaya nggak timbul fitnah. Aku mau cerita semua dari awal sampai akhir seperti yang tak ceritain ke Pak Musib gitu loh. Gini. Dan aku nggak kuat ini gitu. Nggak usah cerita sebenarnya terlalu detail gini Mas. Ada salah satu hadis juga menyatakan bahwasanya masa lalu kita itu sebuah aib. Tapi saya pengennya detail Pak supaya bisa diambil kesimpulan. Sebenarnya mereka tidak butuh detailnya Pak. Jadi kita pun dari full video ini kita nggak akan semua kita share ke mereka. Bisa nggak saya minta pimpinannya, Pak. waktu 2 atau 3 hari?
Enggak apa-apa Mas. Biar tenang, nanti ayo kita kumpul Pak, biar aku fit. Nanti aku siap menghadap kamera panjenengan tak ceritain semua. Sebenarnya sih nggak usah terlalu kayak gitu. Kayak tadi Bapak ini cerita, ya kamu lulusan ini selesai, confirm. Nah, kamu lulusan ini, kamu confirm, dia confirm, selesai. Itu aja, nggak usah detail. Tapi Pak. saya pengennya saya yang cerita. Nah, kepengennya saya yang cerita, cuma ya ini tadi. Gitu. Saya belum kuat gitu, makanya saya minta waktu 2 hari lah, kita atur waktu. Ini bukan cerita Mas nggak perlu cerita. Mas cuma Bapak ini sebutkan, kan sudah ada. Saya juga udah ada video Mas juga di YouTube untuk bahan referensi. Ya, ini kan langsung dari dia, langsung dari kamera kami gitu loh. Jadi atau Pak Haji Jumat bisa bilang misalnya SMA-nya apa, kuliahnya di Undip, ya kan, jurusan misalnya tadi pasti teknik lah ya, insinyur kan. Nah, engineer bagian apa nih misalnya? Sipil. Ya kan? Sipil, engineer sipil, angkatan 95. 2000 bukan 95. Oh, tahun lulus 2000. Tahun lulus 2000 masuk 95. Sebetulnya tahun 2000 itu maaf gelar tidak ada di depan, sudah di belakang. Iya. ST bukan IR. Nah, itu kesalahan kalau ditaruh di depan. Kesalahan di Undip atau? Kesalahan saya, maksudnya tidak ada gelar di depan. Pada tahun 2000, kalau sebelum itu dari 19 memang ada insinyur teknik sipil, tapi kalau tahun 2000 itu lulusan sudah ST, sarjana teknik, tidak ada insinyur lagi. Oke. Itu bukan salah Undip. Bukan, saya memang, karena saya kan mohon maaf ya, kalau dianggap salah oke lah, saya akuin salah. Kita nggak lagi nyalain orang. Iya, karena saya pikir saya tidak bangga dengan gelar ST. Saya bangganya ada insinyur di depannya. Udah gitu aja saya akuin. Padahal tidak ada yang namanya tahun 2000 itu insinyur. Dia sudah sarjana teknik. Berarti udah clear ya. Nanti kita bisa potong videonya di situ. Terus nantilah Pak, ya Allah minta tolong izin saya pengennya saya yang cerita, pengen tak tuntasin semua. Mudorotan yang ditunggu dan ditunda dan disebarkan yang akhirnya menimpa banyak orang, itu bukan satu hal kebaikan. Inilah Islam. Islam itu ada masalah segera diselesaikan, segera dituntaskan, ya. Tapi kan Bapak tahu kondisi saya dari tadi Pak. Ya Allah, kenapa Anda gak ngerti lihat kondisi saya? Besar apa Pak? Saya diserangin senasional Pak. Itu karena Anda lebih hebat daripada saya yakin kekuatan Anda kuat mentalnya. Gak ada yang lebih hebat satu sama lain Pak. Manusia itu sama rendahnya di hadapan Allah. Iya. Masalahnya saya nggak takut mati. Ya itu dong. Ya itu yang membedakan. Tapi nggak apa-apa Pak. Gini. Kita mau klarifikasi karena kebetulan kita berhadapan dengan musuh yang sama Pak, ya. Jadi kita berhadapan dengan organisasi yang sama, gitu loh. Maksudnya saya bukan ada maksud apa kok. Memang kalau memang bisa kuat buktinya kita hasilin mereka sudah. Ya sudah. Ya. Minta minum. Kayak tadi Masnya pernah bertugas di gereja. Tadi di Paroki Jawa Tengah, di Paroki Semarang. Itu di Gereja Elizabeth. Ya Allah. Itu membantu ayahnya kan tadi ya. Ayahnya sebagai mungkin ayahnya pembantu paroki angkatnya, karena biasa kalau yang di paroki itu nggak boleh orang selain orang dalam ya. Jadi di situ ada bruder, ada fraternya, ada susternya. Nah itu di dalam paroki itu seperti itu tatanannya Pak. Nah yang bekerja di situ sudah masuk di dalam tatanan paroki Pak. Saya kebetulan pater itu imam. Jadi saya pater imam untuk administrasi gereja Katolik seluruh Indonesia di KWI. Jadi paham dengan tatanannya. Nah, dia membantu ayahnya, mungkin ayahnya juga tugas di situ sebagai pembantu paroki, mungkin sering bantu ngelayanin orang, ngelayanin doa, mungkin kurang lebih seperti itu yang diceritakan. Ya. Nah habis itu sekolah di STT di Jakarta Barat. Ya gitu. STT di Jakarta Barat setelah tahun 2000 STT-nya. STT sekolah teologi. Sekolah tinggi teologi. Sekolah tinggi teologi itu sekolah tinggi yang sah, disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada saat itu masih Kementeriannya Pendidikan dan Kebudayaan karena kebudayaan belum pindah kementerian. Nah
STT berarti ngambil TH belakangnya. Iya, teologi. Nah, teologis itu emang di belakang gelarnya. Nah, di depan. Jurusan? Pernah dengar Pak? Perbandingan agama, ya. Jurusan perbandingan agama. Berat nggak itu? Kenapa tiba-tiba penasaran aja tuh? Dari video-video ini, kita bisa melihat kebohongan yang dilakukan orang ini. Bahkan ketika berhadapan dengan rekan-rekan Muslim sendiri, tingkahnya menjadi tidak biasa. Saya yakin rekan-rekan Muslim tahu betul mana orang yang sedang mencari panggung atau popularitas dan mana orang yang memiliki iman yang benar. Semoga kesaksian-kesaksian orang-orang semacam ini tidak merusak hubungan antar umat beragama di Indonesia. Mari kita jaga kerukunan hidup beragama di Indonesia dengan baik.